ujian akhir semester. Ingat saya berasa bilang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Syafira Safila, jurusan Studi Agama semester 7 kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang globalisasi, benturan antara budaya lokal dengan budaya global. Yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester komunitas lintas agama dan budaya. Sebelumnya, udah pada tahu belum globalisasi itu terjadinya karena apa? Nah, kasih tahu ya, globalisasi itu terjadi akibat adanya interaksi antar bangsa dan negara di dunia yang memungkinkan adanya paham suatu negara diikuti oleh negara lain tanpa adanya batasan aspek. Dan faktor utama terjadinya globalisasi adalah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, pengertian secara bahasa, globalisasi berasal dari kata globalization dalam bahasa Inggris, memiliki arti sebagai proses mendunia. Maksudnya itu globalisasi merupakan proses mendunianya suatu aspek. Globalisasi juga dapat dipahami sebagai pencampuran budaya yang diakibatkan oleh adanya interaksi antar negara-negara di dunia, yang kemudian memberikan dampak pada setiap aspeknya. Selanjutnya, membahas tentang sejarah perkembangan globalisasi. Seperti yang dikatakan oleh Roland Robertson dan David Held, sejarah globalisasi ini dimulai pada abad ke-15 dan mengalami perkembangan pada abad ke-17. Sejarah kemunculan globalisasi dimulai secara historis melalui sikap superioritas kelompok pada abad ke-15 dengan cara penjelajahan samudra. Pada awalnya gerakan ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan antar bangsa di dunia yang dimanifestasikan dengan timbulnya rasa ketergantungan antar bangsa, mulai dari segi politik, budaya, sosial, hingga ekonomi, yang kemudian menciptakan perluasan batas wilayah. Batas wilayah yang dimaksud meliputi hubungan batas wilayah, yang kedua keterbukaan wilayah, dan relasi antar wilayah. Proses globalisasi dipermudah dengan adanya penemuan teknologi yang mempersingkat jarak dan waktu, sehingga integrasi masyarakat berubah menjadi integrasi dunia. Kemudian, perkembangan globalisasi memiliki 3 tahapan dengan kecepatan dan pengaruh yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu adanya globalisasi kuno, dan yang kedua globalisasi pertengahan, dan yang ketiga globalisasi modern. Globalisasi kuno diawali dengan adanya ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh Inggris menuju berbagai wilayah. Christopher Columbus menemukan benua Amerika, dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan. Hal ini membuat Eropa memiliki cara untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah lain. Kemudian, globalisasi pertengahan ditandai dengan munculnya Amerika Serikat sebagai penggerak globalisasi gelombang kedua, membentuk rezim Pax Americana untuk melakukan konsolidasi doktrin Monroe di tahun 1823 dan juga membentuk institusi yang mengatasnamakan dunia. Doktrin Monroe yang dicetus sendiri oleh Presiden James Monroe menampilkan bahwa Amerika ingin membebaskan negara-negara dunia dari kolonialisme Eropa. Namun setelah Perang Dunia Kedua yang menjadikan Amerika sebagai pemenangnya, doktrin Monroe mengalami pergeseran ideologis. Dalam ideologis tersebut terdapat kepentingan imperialisme yang menciptakan konstruksi pengetahuan yang kemudian diwujudkan dalam praktik kebijakan ekonomi politik. Amerika berupaya mengkonstruksikan negara-negara ketiga dalam lingkup keterbelakangan. Globalisasi yang utama pada tahap pertengahan diawali dengan perubahan tatanan politik negara menjadi politik global dengan pembentukan PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa.
Tahap globalisasi ketiga, atau yang disebut dengan globalisasi modern, berfokus pada aspek budaya. Hal ini dipicu oleh maraknya perkembangan teknologi. Selanjutnya, bahasan mengenai dimensi dalam kebudayaan. Pertumbuhan globalisasi kebudayaan didasari karena informasi dan gambaran dari suatu wilayah dalam pemasaran yang dilakukan telah masuk sebagai sebuah aliran global yang cenderung mengecilkan perbedaan budaya antara suatu bangsa, wilayah, dan individu. Hal tersebut biasanya digambarkan dengan suatu proses komoditas global dan praktek perdagangan terkait pemasaran. Munculnya istilah revolusi informasi didasari dengan dorongan globalisasi kebudayaan. Akan tetapi, kekuatan globalisasi kebudayaan dapat dibatasi dan diloloskan karena penyebaran sebuah perdagangan memerlukan kepekaan terhadap kebudayaan dan praktek sosial pribumi. Terdapat 3 pilar untuk membendung globalisasi kebudayaan yang semakin marak masuk ke kebudayaan lokal, maka perlunya mempertahankan nilai-nilai kebudayaan lokal dengan cara pertama pilar regulatif, kedua pilar normatif, dan ketiga pilar kultural. Pilar regulatif, adanya peraturan pemerintah setempat yang berkaitan dengan nilai kebudayaan, sanksi, dan monitoring sehingga menjadi pendukung pelaksanaan nilai-nilai budaya yang mampu mendorong dan mengaplikasikan kepada masyarakat tentang nilai-nilai kebudayaan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pilar normatif, setelah dikeluarkan peraturan pemerintah setempat, perlu dilakukan evaluasi dan kewajiban serta tanggung jawab. Pilar kultural melihat dari sisi budaya lokal, kategori, tipifikasi, dan skema lembaga dengan mempertahankan kebudayaan yang ada di wilayah tersebut agar tetap dilestarikan. Penyebab terjadinya benturan antara budaya globalisasi dan budaya lokal, kebudayaan barat masuk dengan mudahnya ke negara kita, itu disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Salah satunya dikarenakan adanya krisis globalisasi yang telah mempengaruhi masyarakat-masyarakat di negara kita, mempengaruhi kebudayaan barat yang menyebar dengan sangat cepat dan menyeluruh, memberikan dampak yang sangat luas dan terus berjalan. Rendahnya pengetahuan di masyarakat menimbulkan akulturasi kebudayaan yang tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita. Masuknya budaya barat juga yang tanpa disaring terlebih dahulu oleh masyarakat dan kita terima secara mentah atau apa adanya akan mengakibatkan terjadinya degradasi yang sangat besar bagi kebudayaan asli Indonesia. Itu mungkin pemaparan saya. Cukup tentang globalisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.